There, so you can buy some milk. You can ask one of the big kids where to do that. Kisah akan berfokus kepada seorang anak bernama Kedi yang di hari itu adalah hari pertamanya masuk ke dunia SMA. Kedi awalnya tinggal di Afrika dikarenakan orang tuanya adalah seorang peneliti hewan. Namun setelah itu mereka semua pindah kembali ke Amerika untuk memulai hidup baru. Talk to me again and I'll kick your ass. Dikarenakan anak baru, ia kerap mendapatkan ejekan dari teman sekelasnya. Hey everybody. Oh God. Hal tersebut diperburuk karena ia menabrak bu guru. Welcome, Katie, and thank you, Miss. Sebagai murid baru, tentunya Kedi memiliki banyak masalah tentang budaya yang ada di SMA. Ahead. No green pen. No food in class. Bahkan di kantin, ia pun tak mendapatkan tempat duduk dan harus makan di toilet. Keesokan harinya, Kedi mendapatkan jadwal pelajaran olahraga yang diadakan di sebuah gedung yang ia tak tahu di mana gedung tersebut berada. Sehingga ia pun bertanya kepada dua teman sekelasnya yang bernama Janice dan juga Damian. Dan dengan baik hati, mereka akan mengantar Kedi ke sana. Ew, why? Because it's the same in every country. Namun mereka tidak membawa Kedi ke kelas tersebut dan malah membawanya untuk bolos dikarenakan pelajaran olahraga hanya dipenuhi oleh orang cabul. Okay, everybody take some rubbers. Damian dan Janice memperkenalkan murid-murid yang berpengaruh di sekolah mereka. Di antaranya ada Karen si anak longor, Gretchen penjaga rahasia, dan seorang pemimpin mereka yaitu Regina George. Mereka bertiga adalah sebuah geng yang bernama The Plastic dan semua orang yang ada di sekolah sangat tunduk dengan The Plastic. One time, she punched me in the face. It was awesome. Damian dan Janice ini adalah seorang, mohon maaf, yaitu penyuka sejenis. Sehingga mereka kerap juga dibully oleh geng Plastik. Janice pun memperkenalkan satu persatu geng yang ada di sekolah mereka, mulai dari geng anak Asia hingga ke geng Plastik. Saat ingin makan, ada si Panjul yang sedang mengganggu Kedi, namun untungnya ada Regina yang menyuruh si Panjul itu untuk tidak mengganggu murid baru. Do you want to have sex with him? No, thank you. Regina tertarik kepada Kedi dikarenakan ia sangat lugu namun juga cantik. Dan setelah pertimbangan, para geng Plastik ini malah menerima sukarela Kedi di geng mereka. On Wednesdays, we wear pink. Janice pun terkejut karena Kedi dimasukkan ke geng Plastik mereka dan Janice mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Kedi agar menjadi anggota geng Plastik guna mencari secercah informasi atau bisa dibilang mata-mata. Karena Janice dan Damian sangat dendam kepada mereka semua. Do you have anything pink? Yes. Saat pelajaran matematika, Kedi menyukai seorang pria yang dianggapnya sangatlah tampan yang kita panggil saja John. Kedi kini makan bersama geng Plastik dan Gretchen menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di geng mereka. 120 calories and 48 calories from fat. What percent is that? Whatever. I'm getting cheese fries. Gretchen bertanya apakah Kedi sudah menyukai seseorang di sekolah tersebut dan Kedi menjawab ia suka kepada John dan Gretchen pun terkejut karena John adalah mantan Regina. It'll be our little secret. Saat ingin pulang, Kedi ditawarkan untuk masuk ke ekskul matematika dikarenakan Kedi pintar di pelajaran tersebut. Because we'd like to get jackets. Kedi diajak untuk shopping di sebuah mall oleh para geng Plastik. Oh, there he is. Si Panjul terbukti playboy dikarenakan ia sudah berpacaran dengan orang lain sehingga Regina memiliki ide untuk menelpon orang tua wanita itu bahwa anaknya sedang hamil. It's urgent. Thank you. Kedi diajak ke rumah Regina dan mereka disambut oleh ibunya Regina. Di kamar Regina, mereka memperlihatkan sebuah buku yang diisi oleh geng Plastik berisi tentang aib-aib semua siswa yang ada di sekolah mereka, termasuk Janice dan Damian. Sehingga Kedi memberitahukannya kepada Janice dan Janice pun menyuruh agar Kedi mencuri buku tersebut. We obligated to burn that lady's outfit?
Saat itu ibu guru datang untuk belanja di kedai mereka dan ternyata ibu guru bekerja sambilan di sebuah bar yang ada di mall ini. Di rumah, Kedi mendapatkan telepon dari Regina bahwa Regina telah tahu kalau Kedi suka kepada si John. Namun katanya Regina sudah tak suka lagi kepada si John dan ia akan membantu Kedi agar mendekati si John. Okay, love ya. See you tomorrow. Di sekolahnya, Kedi yang sangat suka kepada John pun melakukan apa saja agar bisa berbicara dengannya. Thanks. I get it now. John mengajak Kedi ke pesta Halloween yang dibuatnya dan undangan itu hanya berlaku untuk satu orang, kata si John. Dengan semangat, Kedi pun pulang untuk membuat kostum Halloween-nya. Dress up in costumes and beg for candy. What are you? I'm a mouse. Lingerie and some form of animal ears. Doesn't she look great? Kedi datang dengan kostum yang sangat mengerikan, namun untungnya John tidak masalah dengan hal tersebut. Saat itu Regina menemui John dan ia bilang bahwa Kedi sangat suka kepada si John dan sangat terobsesi dengannya. Hingga Kedi membuat semua hal hanya untuk John, mulai dari kaos yang bertuliskan nama John hingga sebuah tisu. Regina pun langsung mencium si John, sehingga Kedi menjadi sangat sakit hati dan juga ia sangat membenci Regina saat ini. Kedi pun curhat kepada Janice dan Damian kalau Regina telah balikan kembali kepada si John. Janice pun membuat sebuah rencana untuk menghancurkan Regina. High status man candy? Langkah pertama, mereka menyiapkan sebuah krim kulit yang terbuat dari obat jamur kaki untuk Regina. Your face smells like peppermint. Janice memotong tank top si Regina, namun malah semua murid di sekolah mengikutinya. Regina pun tiba dan ia bercerita kalau di SMP dulu ia satu kelas bersama Janice, yang saat itu Janice sangat cemburu melihat Regina yang berpacaran dengan orang lain. Rencana kedua adalah membuat Gretchen menjadi cemburu kepada Kedi yang mendapatkan perhatian dari Regina. Dan terbukti di malam ajang pencarian bakat, Gretchen sangat cemburu dan keceplosan menyebutkan kalau orang tua Regina sudah pisah ranjang. Oh, you sucker MCs. Giliran geng plastik yang tampil dan pada saat itu Gretchen merasa posisinya digantikan oleh Kedi. Dan benar saja, formasi mereka menjadi berantakan, namun untungnya ada Kedi yang mencairkan suasana. Keesokan harinya, Gretchen akhirnya sudah masuk ke perangkap dan ia menceritakan kalau Regina saat ini sedang berselingkuh bersama pria lain yang bernama Shane di auditorium. Di jam pelajaran olahraga, mereka pun membuat arahan kepada si John agar ia bisa memergoki Regina yang sedang selingkuh. Di hari kedua, mereka malah memergoki guru olahraga yang sedang berselingkuh bersama seorang anak Asia. Kedi pun memberikan sebuah coklat penggemuk badan kepada Regina dan ia bilang kalau coklat itu sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Thanks. Move. Same with Gretchen. Lama-kelamaan, Kedi malah menjadi terlena menjadi anggota geng plastik. Janice juga sudah mulai bosan dengan cerita-cerita Kedi tentang geng plastiknya. You smell like a baby prostitute. Di kelas, Kedi pun sengaja menurunkan nilai matematikanya guna mendapatkan perhatian dari si John agar mengajarinya pelajaran matematika. She's cheating on you. John pun memutuskan Regina mengetahui ia telah selingkuh. Karen yang selama ini terlihat bodoh memiliki satu kelebihan, yaitu ia bisa memprediksi cuaca melalui boobs-nya. My breasts can always tell when it's gonna rain. Damian pun menyabotase nama-nama yang terpilih sebagai event ratu di sekolah mereka dengan memasukkan nama Regina, Gretchen, Janice, dan juga Kedi. Saat ingin mencoba gaun, badan Gretchen tak bisa muat ke gaun tersebut karena badannya yang membesar disebabkan coklat yang diberi Kedi. Namun Kedi bisa mengalihkan perhatian Regina dengan baik. You could try Sears. Selesai pelajaran, Kedi disuruh mendapatkan tanda tangan orang tuanya dikarenakan nilainya yang rendah.
Bu guru pun menasihatinya bahwa berpacaran tak boleh berlebihan dikarenakan itu bisa merusak perhatian belajarnya. Bu guru juga bilang ia kini sudah bercerai dan memiliki 3 pekerjaan yang salah satunya menjadi seorang guru. Mean. Like a drug pusher? Probably. She said Di malam hari, Katie menelpon Regina dan Regina bilang Gretchen tak pantas untuk masuk sebagai nominasi event ratu karena Gretchen tak cukup cantik. Gretchen pun bilang ke Karen kalau Regina bilang ke semua orang sangatlah membencinya karena Karen adalah wanita murahan. boo, you whore. Di sekolah saat makan siang, Regina sangat kesal karena tubuhnya yang semakin gemuk. Setelah itu, Gretchen dan Karen kini memilih Katie sebagai pemimpin mereka. Saat orang tuanya pergi, Katie mengadakan pesta di rumahnya. It was not enough. Somehow the word had gotten out about Regina tiba di sana dan terkejut karena Katie tak mengundangnya di pesta. John pun tiba, namun ia tidak dapat menemukan keberadaan Katie dan begitu juga dengan Katie yang tak bisa menemukan si John. Di kamar, akhirnya mereka bertemu, dan Katie jujur kalau ia berpura-pura bodoh saat pelajaran matematika guna mencari perhatian si John. Si John tidak suka dengan Katie yang berbuat seperti itu, karena itu sama saja dengan si Regina. Wait a minute. What is this? Di luar, Janice pun juga kecewa karena Katie tak mengundang mereka ke pesta, dan juga kini Katie sudah sepenuhnya berubah menjadi geng plastik. Here, you can have this and win a prize. Cause you are a mean girl. You're a bitch. And I want my pink shirt back! Regina pun tahu dari Shane kalau coklat yang ia makan adalah coklat penambah berat badan. Ia pun kesal dan membuat sebuah rencana menulis dirinya sendiri di buku geng plastik guna menuduh Katie yang membuatnya. I found it in the girls' bathroom. It's so... Ia pun memberikan buku itu kepada Pak Kepsek dan di buku itu hanya ada 3 orang murid perempuan yang aibnya tak ada di buku tersebut. Katie pun dipanggil oleh Pak Kepsek dan menanyainya tentang buku itu. Di sisi lain, Regina menyebarkan salinan buku tersebut ke seluruh sekolah. Wouldn't write that. Made out with a heart. Semua murid mulai bertengkar karena saling menuduh satu sama lain dan Bu Guru juga mendapatkan selebaran yang memfitnah dirinya berjualan narkoba di sekolah. You get a function. Hey, that's only okay. Pak Kepsek pun datang ke tengah-tengah perkelahian itu dan menenangkan semua murid. Seluruh murid perempuan pun dikumpulkan dan Pak Kepsek ingin para murid tersebut berbaikan. Ia pun menyuruh Bu Guru untuk memimpin para murid. Bu Guru pun menyuruh mereka mengungkapkan masalah yang ada di hati mereka terhadap teman-temannya. By Regina George. Dan terbukti banyak sekali yang tak suka kepada Regina dan saat giliran Katie, ia tak ingin mengungkapkan isi hatinya dan itu membuat Bu Guru sangat kecewa. Bu Guru pun menyuruh mereka meminta maaf kepada orang yang mereka buat sakit hati. Sorry I told everyone about it. I'm sorry I left. Laura, They're okay. Okay. Sampai giliran Janice, ia pun menceritakan bahwa ia memanfaatkan Katie untuk mengacaukan hidup Regina karena Regina telah menolak cintanya di SMP. Regina pun kesal dan ia pergi keluar sekolah dan ia marah-marah kepada Katie. and shove it right up your hairy... Di rumah, orang tua Katie pun mulai tak mengenali Katie yang sudah berubah ini. Namun untungnya ada si bapak yang menasihati bahwa wanita sejati harus menyelesaikan masalahnya. Di sekolah, Katie pun dituduh telah mendorong Regina ke mobil bus dan setelah itu, Pak Kepsek pun mencari tahu kebenaran tentang bu guru yang dituduh menjual narkoba. Pada akhirnya, Katie pun mengakui kalau ialah yang menyebarkan rumor tersebut. Katie pun meminta maaf kepada bu guru karena telah menuduhnya menjual narkoba.
Untungnya, Bu Guru memaafkannya, namun Kedi harus ikut dalam Olimpiade Matematika sebagai hukuman dari Bu Guru. Para murid pun mempersiapkan diri di pesta untuk menentukan siapakah yang menjadi ratu sekolah, namun Kedi harus mengikuti Olimpiade Matematika. Alright, it's all you. Make me look good out there. Olimpiade pun dimulai dengan kedua sekolah yang saling menjawab dengan sengit. Pemilihan ratu sekolah pun dimulai dan di sisi lain karena skor sekolah berimbang akhirnya masuk ke pertanyaan tambahan yang dimana Kedi ditunjuk untuk menjawab soal tersebut. The limit is -1. Answer is incorrect. Sempat lupa akhirnya Kedi mengetahui jawabannya dan mereka memenangkan Olimpiade. The limit does not exist. Our new state champions. Mereka pun tiba di pesta dan saat di sana tak disangka Kedi malah memenangkan penghargaan Ratu Sekolah. Di sana Kedi pun meminta maaf kepada semua orang yang telah ia sakiti hatinya dan ia bilang menyukai mereka semua apa adanya. Ia pun mematahkan mahkota itu dan berbagi kepada semua orang. Pada akhirnya, Janice dan Damian kini memaafkan Kedi dan mereka memulai kembali persahabatan mereka. John pun datang dan pada akhirnya Kedi dan John kembali berpacaran. Begitu juga dengan Bu Guru bersama Pak Kepsek. Regina kini menjadi ketua olahraga kelompok putri dan Karen menjadi seorang reporter cuaca. Gretchen bergabung dengan kelompok Asia dan Janice kini berpacaran dengan si India. And if any freshmen try to disturb that peace. Dan film pun berakhir. Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan adios. Big. Oh.